Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya di sini saya mendapatkan tugas elektronika daya. Sebelumnya anggota kelompok kami bernama saya Silapa Sasiawan dengan NIM 12002. Nama saya Putri Santiareva dengan NIM 22F1004. Saya Giovanni Satu Sanggoro dengan NIM 20F1005. Dan saya Jonathan Wijaya dengan NIM 20F100006. Di sini kami mendapatkan tugas yaitu bak chopper. Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan skematik dari bak chopper. Pada rangkaian ini kita menggunakan beberapa komponen, di mana diantaranya kita menggunakan sumber DC. Di mana sumber DC ini nilai tegangannya sudah ditetapkan yaitu 30 volt DC. Di sini juga kita menggunakan dua MOSFET, yaitu yang pertama sebagai saklar. Di mana saklar ini yaitu dikendalikan untuk mengatur aliran arus melalui rangkaian. Di sini ada MOSFET atau dioda yang menyediakan jalur arus saat saklar S1 terbuka. Oke, di sini juga kita menggunakan kapasitor, di mana kapasitor ini yang meratakan tegangan output dengan menyimpan dan melepaskan muatan. Ini ada beban, di mana beban itu yang menerima tegangan output. Terus kita menggunakan yang namanya Arduino. Di mana Arduino ini yaitu microcontroller yang digunakan untuk mengendalikan saklar atau MOSFET melalui sinyal PWM. Kita juga menggunakan TLP250 yang mengisolasi dan menguatkan sinyal PWM dari Arduino sebelum mengendalikan ke MOSFET. Dan kita juga menggunakan yaitu potentiometer untuk mengatur nilai tegangan yang dikendalikan oleh Arduino. Oke, Arduino ini mengontrol MOSFET atau saklar dengan memberikan sinyal PWM melalui driver TLP250. Nilai duty cycle dari sinyal PWM menentukan rata-rata tegangan output yang diberikan ke beban. Potentiometer juga digunakan untuk mengatur tegangan referensi atau parameter lain di Arduino yang mempengaruhi duty cycle PWM. Dengan mengubah potentiometer, penggunaan dapat mengatur tegangan output buck converter. Arduino juga menghasilkan sinyal PWM berdasarkan masukan dari potentiometer. Menggunakan pin 9 untuk output PWM dan pin A0 ini untuk input dari potentiometer. Ini juga pada TLP250 pin 1 dan 2 terhubung ke sinyal PWM dari Arduino, sedangkan pin 5 terhubung ke gate MOSFET, ini, dan pin 6 terhubung ke sumber tegangan 12 volt. Sinyal PWM dari pin 9 Arduino masuk ke TLP250 melalui pin 1 dan pin 2. TLP250 juga menggunakan isolasi optik untuk memisahkan sinyal kontrol rendah tegangan dari Arduino dengan sinyal tegangan tinggi yang mengendalikan MOSFET. Output dari TLP250 pada pin 5 volt adalah sinyal PWM yang telah dikuatkan dan digunakan untuk mengendalikan gate dari MOSFET S1. MOSFET S1 atau saklar akan menyala ketika sinyal PWM pada gate-nya tinggi dan mati ketika sinyal PWM rendah. Ini memungkinkan kontrol yang presisi terhadap arus yang mengalir melalui induktor atau L1 dan beban. Dengan mengontrol duty cycle PWM, Arduino bisa mengatur rata-rata tegangan output yang diberikan ke beban. Oke, lanjut ke kedua. Oke, di sini pada gambar yang pertama ini, ketika saklar atau MOSFET yang pertama ini tertutup atau on, maka arus akan mengalir dari sumber DC. Dari sumber DC melalui induktor L1 ke beban. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Sedangkan ketika saklar terbuka atau off,
arus tidak bisa langsung berhenti karena sifat induktor. Jadi arus akan mengalir melalui dioda D1 ke beban. Dan kapasitor akan membantu meratakan tegangan output. Oke, sekarang kita masuk pada diagram. Di sini ada start. Ketika sistem dinyalakan, microcontroller mulai menjalankan programnya dari titik awal. Program ini pertama-tama menginisialisasi nilai dari ADC atau analog to digital converter yang terhubung dengan potensiometer. Potensiometer berfungsi sebagai input analog yang akan dibaca oleh ADC untuk mendapatkan nilai tegangan. Setelah nilai dari potensio dibaca, program menggunakan nilai ini untuk mengatur duty cycle dari sinyal PWM yang dihasilkan oleh timer 1. Frekuensi PWM diatur tetap pada 7 kHz. Duty cycle dari sinyal PWM ini dapat bervariasi dari 0 sampai 100%, tergantung pada nilai yang dibaca dari potensiometer. Duty cycle adalah persentase dari satu periode PWM di mana sinyal berada dalam keadaan on. Program ini kemudian terus berjalan, mungkin kembali ke tahap awal untuk membaca nilai baru dari potensiometer dan mengatur ulang duty cycle sesuai nilai baru tersebut. Atau mungkin menghentikan operasinya berdasarkan kondisi tertentu yang ditentukan dalam program ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangin pada simulasi, mana simulasi pada buck converter atau buck chopper. Nah, di sini terdapat dua buah rangkaian. Di sini merupakan rangkaian daya dan bagian sini merupakan rangkaian driver. Oke, pada rangkaian daya kita menggunakan tegangan DC sebesar 30 volt DC. Kemudian kita menggunakan dua buah MOSFET, di mana yang satu kita gunakan untuk sebagai switching dan yang satu kita gunakan sebagai dioda. Nah, kemudian terdapat satu buah induktor dan satu buah kapasitor untuk memfilter, dan kita menggunakan juga beban R di sini sebesar 12 ohm. Nah, pada rangkaian driver kita menggunakannya seperti ini, di mana di sini merupakan sinyal carrier dan sinyal DC yang nanti akan dikomparatorkan menggunakan komparator, di mana DC-nya akan kita atur sebagai untuk mengatur duty cycle. Nah, saya akan menunjukkan hasil dari sinyal PWM terlebih dahulu pada duty cycle 25%. Oke, kita lihat hasil PWM-nya seperti apa. Oke, untuk hasil PWM-nya seperti ini. Kita zoom. Ini pada kondisi rangkaian 25%. Pada rangkaiannya 25% duty cycle-nya. Nah, untuk hasil PM-nya seperti ini. Kemudian bagaimana hasil keluarannya? Kita lihat komparasikan tegangan masukan dan tegangan keluarannya. Oke. Oke, nah pada duty cycle 25% untuk tegangan keluarannya masih di bawah tegangan inputan. Ini sekitaran 7 volt DC. Oke. Kemudian bagaimana kita ubah duty cycle-nya pada kondisi 50%. Pada kondisi duty cycle 50% untuk sinyal PWM-nya seperti ini. Kita coba zoomkan. Nah, untuk pulse width modulasinya semakin lebar. Kemudian untuk sinyal keluaran masih pada kondisi buck, yaitu pada waktu suggestionnya itu pada 15%. Maaf, 15 volt DC. Pada kondisi duty cycle 50%. Nah, langsung kita ubah ke 75%. Oke. Nah, pada kondisi duty cycle 75% untuk tegangan keluarannya pada kisaran 22 volt DC. Nah, masih di bawah tegangan inputan. Oke. Kemudian bagaimana
kita ubah duty cycle-nya pada kondisi saya ambil 90% saja. Oke. Nah, pada kondisi 90% untuk tegangan keluarannya masih pada di bawah tegangan inputan, yaitu kurang lebih eh, 28 volt DC. Nah, untuk hasil switching MOSFET-nya kita lihat, bisa dilihat di sini, saya zoom. Oke, nah untuk hasil switching MOSFET-nya sendiri seperti ini bentuknya, teman-teman. Oke, Selanjutnya kami melanjutkan ke pemrogramannya, di mana kita di sini menggunakan Arduino IDE dengan microcontroller Arduino Uno, di mana eh, pemrogramannya cukup sederhana. Kalau misalkan tadi di simulasi kita menggunakan sinyal segitiga atau yang biasa disebut dengan sinyal carrier, lalu kita bandingkan dengan tegangan DC, kita menghasilkan keluaran dari 0 hingga 100% duty cycle ya. Nah, maka konsep seperti itu akan digunakan juga untuk eh, pemrogramannya, di mana di pada Arduino atau pada microcontrol tentunya terdapat sinyal timer atau sinyal carrier, di mana kita cukup untuk membangkitkan sinyal carrier dengan frekuensi yang kita inginkan, di mana di sini terdapat pada pin mode 9 merupakan sinyal hasil keluarannya pada pin 9, lalu kita membangkitkan timer counter untuk timer 1. Dan di sini ICR1 berfungsi untuk menampilkan hasil frekuensi yang kita inginkan, frekuensi carrier. Dan frekuensi carrier yang saya ambil adalah 7 kHz dengan duty cycle yang diatur dengan potensio itu. Jadi hampir sama dengan simulasi, di mana ketika potensinya diputar maka akan menghasilkan duty cycle yang berbeda. Semakin kecil putaran potensionya, maka akan semakin kecil juga duty cycle-nya. Sehingga eh, yang ada di simulasi dan yang ada di pemrograman itu sama. Dan di sini menggunakan potensio yaitu mapping pada analog analog grid yang di mapping dengan nilai yang sama. Mungkin ini untuk pemrogramannya. Lalu mari kita lanjut ke hardware. Pada rangkaian chopper ini kita menggunakan alat-alat sebagai berikut. Pertama, di sini ada power supply, ada osiloskop, ada multimeter, dan rangkaian chopper. Di rangkaian bak chopper ini terdiri dari dua rangkaian, yaitu rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Rangkaian kontrol ini terdiri dari TLP250, ada microcontroller Arduino, serta potentiometer untuk mengatur duty cycle. Kemudian pada rangkaian daya ini terdiri dari dua MOSFET, yaitu MOSFET pertama difungsikan untuk switching dan MOSFET kedua digunakan untuk dioda. Kemudian ada kapasitor sebesar 100 mikrofarad 50 volt. Kemudian ada L atau induktasi dan beban resistif yaitu bola. Kemudian kita coba saja dengan rangkaian daya ini memerlukan sumber tegangan yaitu 30 volt DC dan rangkaian kontrolnya ini memerlukan sumber tegangan 12 volt DC. Kita atur saja sebesar 30 volt DC dan 12 volt DC. Kita atur duty cycle-nya sebesar paling minimal yaitu minimal 9,15%. Kemudian kita ubah duty cycle-nya sebesar 25%. Dengan duty cycle 25% menghasilkan outputan pada bulan seperti ini. Kemudian kita ubah lagi duty cycle-nya sebesar 50%. Dengan duty cycle 50% menghasilkan outputan pada bulan seperti ini. Kemudian kita ubah 75%. Dengan duty cycle 75% menghasilkan aturan pada bulan seperti ini. Kemudian kita atur maksimal duty cycle-nya. Dengan duty cycle
maksimal menghasilkan outputan pada bola seperti ini. Kemudian kita lihat tegangan pada output tadi. Yaitu sebesar 30. Kesimpulannya adalah dengan mengatur dari cycle sebesar 100%, tegangan putaran ini tidak akan melebihi pada tegangan inputan. Dengan ini, chopper ini berhasil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.